Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Aditya Yuda, mahasiswa dari UHAMKA semester 5 sebagai konselor gizi. Maaf, dengan Ibu siapa ya saya berbicara? Ibu Sriati. Ibu Sriati. Oke, Ibu, Ibu Sri, gimana kabarnya ya untuk hari ini? Baik, oke. Gini Ibu, kita kan melakukan konseling ini kira-kira membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit. Lalu apakah Ibu bersedia? Oke, baik Ibu. Untuk dalam proses konseling ini sifatnya rahasia. Jadi Ibu tidak perlu khawatir tentang yang Ibu ceritakan kepada saya. Itu saya jamin aman. Hanya saya dan Ibu saja yang tahu. Jadi di sini saya ingin itu ya Bu ya, mau tanya riwayat gizi Ibu ini, apakah sebelumnya Ibu pernah melakukan konseling? Belum ya. Ya. Lalu untuk alergi makan, Ibu punya alergi makan atau tidak ya? Enggak sih. Ya Bu ya. Ibu Sri ini mempunyai penyakit apa ya kalau saya boleh tahu? Darah tinggi sama kolesterol tinggi. Oh, berarti hipertensi ya berarti ya? Iya. Hipertensi, baik. Oh ya Ibu, Ibu Sri ini hipertensi ini sudah berapa lama ya Ibu? Kurang 1 tahun. 1 tahun ya. Untuk pertama kalinya itu Ibu terkena penyakit hipertensi itu seperti apa ya? Pertamanya kan saya itu pusing-pusing gitu ya. Sini itu sakit kalau gitu. Terus pusing, saya kasih obat, ntar hilang, ntar enggak, ntar pusing lagi, terus aja selama berapa hari gitu. Terus saya berobat ke puskesmas. Nah, sama yang di puskesmas saya di tensi. Ternyata tensi saya 160/100. Jadi sama pihak dokter saya disuruh cek darah untuk mengetahui kolesterol katanya. Ternyata kolesterol saya juga tinggi juga. Berapa ya Bu ya? Berapa ya kemarin? 240. Tinggi ya Bu ya? Iya, tinggi. Jadi saya darah tinggi iya, kolesterol tinggi juga iya. Baik. Terus kadang kan saya itu semutan gitu tangannya ya. Jadi yang saya rasakan itu sini saya itu kaku gitu, berat gitu. Terus pusing gitu. Pusing. Kalau pusingnya itu dirasakannya itu apa karena habis makan atau habis apa gitu ya Bu? Enggak, ya sewaktu-waktu emang terus aja kalau habis minum obat gitu. Ntar hilang, ntar pusing. Gitu iya. Aja. Cuman karena saya kemarin kan udah berobat sama puskesmas kan, dikasih obatnya untuk agak jangka waktu lama, terus harus diminumnya kan harus rutin gitu. Jadi ya nggak boleh sampai telat itu minum, nggak boleh telat. Jadi minum obat itu tidak boleh telat. 1 hari pun nggak boleh telat, karena kalau telat itu pasti kumat gitu. Jadinya selain minum obat juga ya disuruhnya dokter itu mantang makanan gitu. Cuman masih belum bisa sih, susah. Jadi kadang kumat, kadang enggak. Iya baik Ibu. Ibu Sri, kalau boleh tahu pola makan Ibu ini seperti apa ya Bu dalam keseharian ini? 3 kali sehari. Pagi saya makan jam 7 sarapan, kadang nasi uduk, kadang lontong sayur. Ntar siang jam 1, terus malam habis maghrib. Terus ada makanan favorit enggak Ibu?
Iya, Apa makanan favorit ibu? kayak gaji-gaji gitu sih. Hmm. kulit kulit ayam itu saya Hmm. Terus kalau yang asin-asin itu, ya emang saya senangnya asin. asin. Suka mengkonsumsi ikan asin atau? Nah itu Terus? iya benar. Terus kalau mengkonsumsi kayak ikan asin itu minimal per hari atau per minggu gitu ibu? Hampir tiap hari kan saya senangnya ikan asin, Hmm. tadi nyambel sama lalapan gitu saya. Oh iya. Kalau minumannya ibu, biasanya ibu tuh mengkonsumsi minuman apa ya? Teh manis. Teh manis. Terus Iya. apa lagi? Kalau yang bermerek minuman warung atau apa gitu? Ya kadang-kadang aja sih kalau yang minum yang kayak yang beli di warung itu, cuman kadang-kadang nggak tiap hari gitu, nggak cuma sering. Oh iya. Terus pola makannya ibu ini berarti 3 kali sehari. Iya, Itu apa dalam seminggu rutin atau hanya ntar nanti pagi terus siangnya pukul 3 lalu lanjut lagi malam pukul 9 atau 8 atau gimana ibu? kadang tambah ngemil sih. Ngemil. Iya, kalau makan masih itu ya kadang ngemil apa nambah apa yang ada ya saya makan. Gitu ya ibu. Ngemil sih emang. Iya iya. Terus kalau saya boleh tahu berat badan ibu itu berapa ya ibu ya? 58. 8. Kalau tingginya ibu 150. 150. Untuk pemeriksaan biokimia ibu sendiri, tadi kan ibu sudah menjelaskan kolesterol sama Darah tinggi. darah tinggi ya. Terus selain itu periksa apa lagi ibu? Gula darah kemarin. Gula darah berapa kalau gula darahnya? Kalau gula darah sih normal 90. 90. Terus apalagi ibu? Udah cuma itu doang? Iya, kemarin pas lagi ke puskesmas itu Mm-hmm. periksa darahnya cuman kolesterol sama gula, yang gula darah sewaktu itu yang tanpa puasa itu. Langsung diperiksa. Terus apa ya kemarin ya, LED apa gitu loh, saya juga kurang ngerti sih itu. Oh iya. LED apa leukosit apa gitu, pokoknya yang saya ingat cuman itu aja sih. Karena kan yang saya sakit itu kan saya kan berhubungan itu, makanya yang saya ingat itu cuman cek kolesterol saya tinggi sama pas di tensi tinggi gitu aja sih. Oh iya baik ibu. Kalau yang lain saya lupa. Oh iya ibu. Nah, kalau misalnya nafsu makan ibu ini dalam sehari ini, keseharian ini baik atau tidak ya ibu ya? Kalau nafsu makan sih maunya makan. Enggak, maksudnya nafsu makannya ibu nih, kalau makan ini maksudnya baik dalam arti itu enak makannya atau Iya, tidak baik. gitu? Baik ya. Lalu kalau apa namanya, kalau makan itu suka mual atau tidak ya ibu ya? Ada mualnya atau enggak? Mual itu kalau lagi pusing aja. Oh, gitu. Kalau lagi kumat kan pusing nih. Pusing akhirnya kan mual sambil sendawa gitu. Kalau udah gitu, kalau lagi kumat gitu malam itu nggak bisa tidur saya. Jadi jempalitan aja. Mual ngono kamu langsung. Maaf ibu Sri, mau bertanya lagi, ini untuk muntah ini apakah ibu ada atau tidak ya? Kalau muntah nggak ada, cuman mual aja sih. Jadi mual pengen muntah tapi nggak bisa muntah gitu. Oh gitu. Terus kalau embung itu ibu? Embung ya sini begah gitu ya. Jadinya karena agak-agak begah itu makanya kadang sendawa mulu gitu. Sendawa. Ibu Sri ini suka diare atau? Kalau diare enggak. Cuman nggak bisa Berarti diare tidak ada, gangguan menelan
Enggak nggak ada. Maunya enggak ada nggak juga. ada. Konstipasi Bu Sri Iya, ada? itu Ada. yang susah apa ya? Jarang enggak tiap hari gitu enggak. Oh Jadi gitu. 3 hari gitu Oh baru. iya. Ibu apa namanya, ibu kan tadi kan ada konstipasinya nih, jadi Iya, kan saya kan sebagai ahli gizi ini kan menyarankan ibu untuk mengkonsumsi banyak serat ya bu ya, seperti sayuran dan makanan berserat tinggi, contohnya ya seperti daging gitu ya bu ya, iya, biar apa namanya konstipasi ibu itu lancar iya, jadinya ibu ya. Eh, ini ya bu apa namanya, ibu kan apa penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi ya bu ya. Nah saya ingin menjelaskan kembali ibu tentang tekanan darah tinggi itu. Nah ini kan bisa ibu ini kan ya apa, tekanan darah itu kan meningkat lebih dari 120/80. Nah iya, ibu saya sendiri kan itu ya 160/100 tuh, jadi kan lebih tinggi itu. iya kan karena 160 kan Hmm. 100 itu kan saya pusing sampai muntah-muntah. Iya, muntah-muntah. Iya pernah muntah-muntah itu, cuman kalau pas lagi habis dari rumah sakit itu enggak. Waktu itu kan pernah tuh saya itu apa ya, sekalinya kena darah tinggi itu saya itu pusing, nggak tahu kalau saya itu darah tinggi, pusing pusing saking pusingnya, terus muter-muter gitu, apa namanya ya, vertigo. Oh iya ibu. Vertigo terus akhirnya atas inisiatif suami saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian pas di rumah sakit kan saya dirawat karena selain tensi tinggi itu kena vertigo itu, jadi kalau untuk mulai itu kan kayak jungkir balik gitu, semakin muter-muter gitu, semakin muntah-muntah terus saya dirawat. Habis dirawat itu kan saya itu masih itu sih masih tinggi, masih tinggi. Terus apa ya, saya untuk pas lagi udah 5 hari dirawat tensinya kan udah turun nih, karena kan perawatan sama makanannya sama itu kan dikontrol ya, mungkin sama dokter sana ya, jadi kan udah turun nih, turun. Terus akhirnya kan saya pulang itu, tapi sama dokter masih harus minum obat itu tadi. Jadi karena mungkin saya soal makanan kali ya yang kurang 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 patuh gitu ya, jadi ya kadang kumat kadang enggak gitu. Cuma kalau lagi kumat ya nggak bisa tidur, badan kayak gimana gitu, kayak melayang gitu sih kadang. Ya pokoknya nggak enak. Ya ibu. Nah kalau waktu ibu itu apa hipertensinya kumat, nah lalu ibu Sri ini apa yang dilakukan ibu Sri biar apa darahnya itu kembali normal gitu? Saya sih ya minum obat itu tadi, terus saya juga pakai herbal juga sih, apa ya, kayak kan itu nih katanya orang-orang kan bilang katanya harus apa, seledri itu kan ditumbuk nih, ntar diambil airnya terus diminum gitu. Terus kalau makan gitu timun gitu gitu aja ntar turun. Cuman kalau lagi kumat ya minum itu aja sih, minum obatnya nggak boleh telat. Emang sih walaupun kumat walaupun enggak harus minum obat sih tetap. Cuman kalau lagi tinggi itu kan mungkin karena kurang tidur, mungkin itu bisa sih, emang kadang-kadang naik gitu, naik terus ntar ya itu aja. Sama yang kayak kadang apa itu loh, daunnya pohon ceri itu juga saya rebus, bisa juga gitu ya. Nah ini ibu Sri
saya kan memperjelas lagi nih, gejala tekanan darah tinggi ini kan bisa dia diantaranya itu kan dari sakit kepala, terus sakit duduk, sulit tidur, Iya, iya kelelahan, benar. mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan kabur. Nah, ini gejala yang biasa ibu rasakan bagi penderita hipertensi ini. Jadinya ya apa namanya, janganlah, kita bisa mencegahnya itu dengan pola makan yang baik gitu ya ibu. Iya sih, emang saya kalau soal pola makan nggak bisa ngontrol gitu ya. Mungkin saya terlalu sembrono kalau soal makan itu nggak diatur gitu. Jadi asal aja sih, emang bener sih. Emang saya salah sih. Nah, ini biar apa, saya perjelas lagi, hipertensi ini kan bisa tuh apa, ada dua macam nih hipertensi ini. Yang pertama ini hipertensi esensial ini, yang esensial ini kan yang tidak tahu nih penyebabnya. Terus yang kedua ini kan sekunder, disebabkan oleh penyakit lain. Nah, kalau yang primer ini dari genetik ini kan respon neurologi terhadap stres atau kelainan, lalu bisa juga karena dampak obesitas, lalu hilangnya elastisitas jaringan, dan aterosklerosis pada orang tua, serta pelebaran pembuluh darah. Nah, ini juga bisa nih apa dari kebiasaan hidup, terus konsumsi garam tinggi, makanan berlebihan, stres itu ibu. Iya sih, semua itu masuk. Nah, terus biar ibu Sri tahu kan, yang sekunder ini bisa juga karena dari ginjal ya ibu ya. Nah, terus dari kelainan juga bisa dari DM, apa diabetes mellitus sama hipertiroidisme. Lalu bisa juga ke saraf nih bu, nanti dampaknya bisa stroke ibu Sri nanti. Terus juga karena obat-obatan juga bisa ibu. Maksudnya saya mengkonsumsi obat lain gitu? Iya bisa. Enggak sih kalau mengkonsumsi obat lain. Nah, ini kan ada penyebab darah tingginya nih bu, bisa dari usia dan juga dari diet. Nah, ibu kena darah tinggi ini usia berapa ibu ya? Usia 48. Apa ada genetik dari orang tua atau gimana? Ada sih. Ada. Dari bapak juga ada, terus adik saya juga punya darah tinggi juga. Gitu. Berarti darah tingginya itu keturunan ibu ya? Keturunan. Iya kali. Ya, jadi ya keturunan. Iya. Nah, ini penyebabnya tadi kan udah ada nih, stres, keturunan merokok, kegemukan, kurang aktivitas. Kalau merokok enggak. Mungkin bisa jadi makro stres, ya, obes ya bisa. Terus juga kurangnya aktivitas juga nah, iya, masuk. Nah, jadinya itu kalau dari patofisiologi kedokteran itu, etiologinya ini itu tuh apa, penyempitan dari pembuluh darah, lalu bisa nih menyerang ke partikel kiri, memompa dengan keras, jadinya TD-nya itu meningkat atau CO-nya jadi menurun. Nah, dampaknya itu bisa pandangannya berkunang-kunang, terus juga lemas, kukunya juga buduk, cepat marah juga. Lalu, ya iya emang kalau lagi tensi tinggi gitu, maunya ngamuk, marah-marah. Ntar kalau dengar apa yang nggak cocok itu pasti langsung deh marah-marah. Iya. Emang sih maunya marah-marah. Nah, ini bisa ibu lihat ya kategorinya, kalau apa normal ini berapa, terus yang hipertensi dari ringan sampai sedang, berat sama tinggi itu bisa ibu lihat sendiri ya. Ini dari 9 saya 160 sedang. Berarti kan tadi ibu Sri kan bilang 160 per 100. Nah, berarti sini ibu ya masih sedang ya. Berarti kalau bisa ya turunin aja bu, jangan nambah, malah nanti bisa sekarang sih udah berat sih, nanti karena udah mau konsumsi obat, terus konsumsi obat kan saya tiap hari. Itu pun ya kadang naik kadang turun sih. Nah, di sini kan apa namanya, saya kan pas udah saya lihat semuanya, nah saya anjurkan ibu Sri ini untuk melakukan JEDAS ini bu. Ibu tahu nggak JEDAS? Enggak, apa? Nah, jadinya itu JEDAS itu menjalankan pola makan.
pola makan yang mengonsumsi banyak serat, lalu mengurangi seperti kolesterol dan juga asin gitu Bu. Jadinya kan bagus juga buat yang penderita hipertensi ya Ibu ya, seperti ibu Sri ini. Nah terus kalau misalnya pelaksanaannya diadas ini biasanya itu dalam waktu 2 minggu itu tekanan darahnya itu bisa langsung menurun ataupun normal jadinya Ibu itu. Nah terus jangan lupa di samping diadas itu Ibu juga harus minimal sehari itu berolahraga 30 menit lah Ibu ya, biar biar gerak gitu. Nah terus juga jangan lupa dibanyakin buah, tadi kan Ibu kan bilang konstipasi yang kurang serat. Nah Ibu juga harus mengkonsumsi banyak buah gitu ya Ibu ya. Nah terus ini kan ada nih gambar persagi yang banyak makanan berlemak itu dikurangi, terus apalagi yang berminyak gitu ya Bu ya, kan masih nggak boleh ya gitu itu ya. sih saya kan senangnya goreng-gorengan. Nah itu harus Gorengan dikurangin, nggak baik soalnya. Nah ini bisa nih cara pencegahannya darah tinggi, jangan merokok, hindari stres, terus mengawal berat badan menjadi ideal, bersenam, terus juga pemeriksaan tekanan darah tinggi kepada ibu Sri. Jadinya setiap sebulan atau berapa kali seminggu itu dicek apakah masih normal atau naik atau gimana gitu ya Ibu ya. Nah Ibu Sri ini apakah siap untuk merubah pola makan dan juga pola hidup mulai sekarang ya diusahakan untuk merubah biar untuk hidup sehat sih, karena ya kalau kayak gini ya nggak enak juga, sakit kan. Ya, saya mau tanya keyakinan Ibu untuk berubah itu dari angka 1 sampai 10, keyakinan Ibu berapa poinnya? 7. Habis gimana susah kalau untuk iya ya, tapi ya mau nggak mau ya emang harus usaha ya, harus usaha untuk memperbaiki benar-benar ya. Karena kalau enggak ya, kalau udah sakit kan yang ngerasain diri saya sendiri ya. Ya udah ya ntar diusahakan untuk benar-benar merubah pola makan, pola hidup. Terus apakah Ibu sanggup untuk melakukan diadas ini? Iya. Kalau saya boleh tahu untuk penilaian itu dari angka 1 sampai 10 Ibu ya usahakan untuk benar-benar lihat angka 10 aja. 10 ya. Ya baik Ibu. Nah apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu untuk konseling ini? Untuk itu aja sih, ada apa ya, untuk minum itu nggak ada pantangan kan untuk minuman kayak mengandung gula apa nggak ada pantangan kan ya? Hipertensi kan tidak boleh garam gitu. Sama kolesterol sama lemak gitu. Jadi kalau garam itu kan enggak. Jadi ntar kalau misalnya Ibu kalau punya diet DM itu ada apa tidak? Enggak ada. Kan waktu dicek kan gulanya itu loh, itu cuma 90 sih, di bawah masih di bawah normal sih. Kalau minuman sih saya rasa nggak ada ya Ibu ya. Soalnya Ibu juga dari pengukuran juga DM-nya juga normal, jadinya untuk minum sih tidak ada masalah sih. Cuman ya itu aja, kurangi garam, lemak itu Ibu, kayak minyak itu ya untuk dikurangi lah Bu, ada batasnya gitu lah. Tadi kan Ibu Sri kan menyebutkan banyak mengkonsumsi ikan asin ya. Karena kan kalau ikan asin itu emang saya tiap hari kayaknya kalau nggak ada ikan asin kurang. Itu kan nggak begitu baik ya Bu ya kalau mengkonsumsi begitu banyak. Jadi
tambahan saran dari saya ini untuk apa ikan asin sebaiknya itu dihindarin ya Bu ya. Nah, karena kan mengkonsumsi ikan asin bisa tuh memicu tensi ibu naik. Iya. Nah, jadinya kurang bagus juga buat kesehatan ibu. Iya. Nah, yang penting kan ibu gak mau nih melakukan perubahan Iya. dari pola makan. Sekarang kan saya saranin untuk melakukan diet gas ya Bu ya. Iya. Nah, baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi Ibu ya? Sudah ngerti. Oh ya, baik Ibu, kalau emang tidak ada, kita akhirin sesi konseling ini. Mudah-mudahan dampaknya bisa merubah Amin. Ibu ya. Amin. Kalau emangnya belum ya Ibu bisa kembali lagi melakukan konseling kepada saya Ibu ya. Iya. Saya akhiri, terima kasih kepada Ibu. Saya terima kasih Ya. atas bantuannya. Iya Ibu, Biar semoga saya bermanfaat. jadi tahu. Iya. Terima kasih Ibu Terima ya. kasih. Ibu.